Apa itu Big Data? Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat guna konvensional dan memiliki karakteristik tertentu yaitu volume, variety, dan velocity. Dalam Big Data, volume adalah jumlah data yang dihasilkan sangat banyak jika dibandingkan dengan sumber data tradisional. Data yang dihasilkan dari Big Data bisa mencapai terabyte, exabyte, zettabyte, dan seterusnya. Selain volume, variety juga merupakan salah satu karakter dalam Big Data. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi, seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Data-data yang telah dihasilkan kemudian harus dapat dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah mengapa velocity atau kecepatan merupakan karakteristik dalam Big Data. Sejarah Big Data. Big Data pada mulanya dikenalkan oleh seorang ahli analisis industri yang bernama Doug Lennie pada tahun 2000-an. Doug Lennie juga menyampaikan permasalahan utama dari Big Data yang saat ini telah menjadi karakteristiknya, yaitu 3V atau yang dikenal dengan volume, velocity, dan variety. Perkembangan data kemudian melonjak pesat ketika media sosial atau berbagai layanan online lainnya mengumpulkan berbagai data dari usernya seperti Facebook dan YouTube. Kemudian pada tahun 2005, berbagai pengembangan software open source untuk menganalisis data ini dibuat seperti Hadoop dan NoSQL. Dengan adanya teknologi Big Data ini, membuat data-data yang sangat besar dapat dianalisis dengan baik dan dapat diolah dengan mudah. Kemudian, Big Data terus berkembang pada era perkembangan IoT atau Internet of Things. Pada era ini, berbagai data user dikumpulkan pada server untuk mendapatkan informasi yang berharga dari konsumen IoT. Cara organisasi dan mengelola Big Data terdiri dari 3, yaitu integrasi data, manage, dan analisis data. Yang pertama, integrasi data. Integrasi data merupakan proses menggabungkan atau menyatukan 2 atau lebih sebuah data dari berbagai sumber database yang berbeda ke dalam sebuah penyimpanan. Dibandingkan dengan data-data tradisional, cara pengolahan Big Data jauh lebih rumit dari itu. Alasannya karena Big Data terdiri dari sekumpulan input yang berbeda-beda dan harus diproses sebelum benar-benar bisa diolah. Yang kedua, manage. Untuk bisa memanage data dengan benar, faktor terpenting yang tidak bisa kamu lupakan adalah caramu untuk menyimpan data tersebut. Pilihannya memang sangat banyak, tapi bagi kamu yang memiliki dana terbatas, tentu cloud storage merupakan salah satu solusinya. Yang ketiga, analisis data. Investasimu yang besar untuk mengumpulkan dan memanage data baru bisa terbayarkan apabila kamu bisa melakukan analisis Big Data. Sayangnya, seperti yang telah kami jelaskan di awal, software-software olah data tradisional tidak akan mampu mengelola data yang begitu besar dan kompleks. Kamu harus bisa membuat pemodelan data menggunakan machine learning dan artificial intelligence sehingga bisa dianalisis dengan baik. Peran Big Data dalam kehidupan manusia. Peran Big Data dalam kehidupan manusia itu ada 6. Yang pertama adalah pengembangan produk. Dapat kita lihat seperti perusahaan-perusahaan Netflix sudah memanfaatkan Big Data untuk mengantisipasi permintaan konsumen. Dengan Big Data, Netflix mampu membuat prediksi untuk produk dan layanan terbaru mereka berdasarkan input data yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian dapat kita lihat lagi pada perusahaan P&G. Perusahaan P&G ini telah memanfaatkan Big Data dan analisisnya untuk melakukan pengembangan produk mereka. P&G memanfaatkan media sosial, uji coba pasar untuk dianalisis dan menjadi strategi baru dalam produksi dan peluncuran produk terbaru mereka. Yang kedua adalah prediksi dalam maintenance.
Sebuah perusahaan dapat memprediksi kegagalan mekanis yang mungkin timbul pada setiap alat yang digunakan. Dengan cara ini, perusahaan bisa melakukan maintenance alat dengan sangat tepat dan efisien. Yang ketiga adalah customer experience sebagai salah satu strategi marketing. Big data memungkinkan perusahaan mengumpulkan sudut pandang konsumen secara lebih luas dan menyeluruh. Perusahaan, baik perusahaan kecil atau dropshipper hingga reseller, bisa mengambil masukan mulai dari media sosial, kunjungan web, riwayat telepon, dan sumber-sumber lainnya sehingga bisa menganalisisnya menjadi masukan untuk kemudian memberikan produk selanjutnya. Kemudian, sebuah perusahaan akan mampu memberikan produk-produk yang lebih dipersonalisasi dan mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin ditimbulkan dari setiap produk yang diluncurkan. Dan yang keempat adalah keamanan cyber atau cyber security. Dengan big data, seorang ahli keamanan cyber mampu menilai pola-pola yang mungkin digunakan dalam penipuan cyber. Kemudian yang kelima adalah machine learning. Mesin kecerdasan buatan merupakan salah satu isu yang sering dibahas. Dengan teknologi ini, manusia mampu membuat mesin yang bisa belajar dengan sendirinya. Mengapa big data begitu penting dalam machine learning? Karena machine learning ini membutuhkan input yang berupa data yang sangat besar, dan keberadaan big data membuat hal ini menjadi mungkin. Sebelum adanya big data, sulit membuat model machine learning karena input data yang terlalu sedikit. Kemudian yang keenam adalah efisiensi operasional. Dengan input data yang besar, perusahaan bisa membuat pemodelan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, misalnya dalam produksi barang, marketing, hingga ketika melakukan peluncuran produk terbaru mereka. Manfaat big data dalam bisnis. Yang pertama itu ada penghematan biaya. Teknologi analisis big data seperti Hadoop dan analisis berbasis cloud membawa pengurangan biaya yang signifikan dalam hal untuk penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Yang kedua, lebih cepat dan lebih baik dalam pengambilan keputusan. Dengan kecepatan teknologi big data seperti Hadoop dalam melakukan analisis dengan dikombinasikan kemampuan untuk menganalisis berbagai macam sumber data baru, membuat big data mampu menganalisis informasi dengan lebih cepat dan membuat keputusan dari hasil analisa tersebut. Dan yang ketiga, melahirkan produk dan layanan baru. Dengan kemampuan mengukur kebutuhan dan kepuasan pelanggan, mendatangkan keunggulan dari bisnis untuk menciptakan produk dan layanan baru yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Bidang apa saja yang saat ini telah memanfaatkan teknologi big data secara konkret? Yang pertama adalah pemerintahan. Salah satu pemanfaatan big data di bidang pemerintahan yang cukup populer saat ini adalah sistem CRVS, yaitu Civil Registration and Vital Statistics, yang diperkenalkan WHO sebagai pencatatan sipil yang mencakup data kelahiran, kematian secara detail termasuk penyebab kematian dan riwayat pernikahan dan perceraian. Yang kedua adalah layanan kesehatan. Analisis big data memungkinkan para penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan layanan secara keseluruhan. Hal ini mencakup pengobatan yang terpersonalisasi, analisis peresepan obat, risiko pengobatan klinis, analisis prediksi kesehatan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah pendidikan, yang keempat adalah media. Contohnya, kamu memiliki minat terhadap gitar. Pasti sehari-harinya sering melakukan pencarian seputar gitar di Google. Dari situlah kemudian Google mendapat masukan bahwa kamu, si user, merupakan penggemar gitar yang mungkin sedang mencari gitar terbaru. Kemudian Google akan mengeluarkan output berupa iklan-iklan gitar yang seringkali muncul ketika kamu membuka laman website. Perusahaan yang bergerak di bidang analisis big data. Yang pertama adalah
ScienceSoft, yaitu perusahaan yang berkantor di Eropa yang didirikan pada tahun 1989. Perusahaan ini bergerak di bidang konsultasi dan perkembangan IT. Dan yang kedua ada Core Value Inc. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dan berkantor di New Jersey. Dan yang ketiga adalah Third Eye Data. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 yang berlokasi di Santa Clara, California. Perusahaan yang keempat ada PSL Corp. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1986 yang berkantor di New York, Colombia, dan Meksiko. Dan perusahaan yang kelima adalah Autoros. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2001 yang berkantor di Minsk, Belarusia. Dan perusahaan yang keenam adalah Oxagil. Perusahaan ini memiliki 300 pekerja yang terspesialisasi di bidang pengembangan piranti lunak dan web, serta konsultasi big data. Dan perusahaan yang ketujuh adalah Beyond the Arts. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2001 yang berkantor di Berkeley, California. Dan perusahaan yang kedelapan adalah Denologics. Denologics ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang big data yang didirikan pada tahun 2002 yang saat ini berkantor di New York, Chicago, Vancouver, dan Seattle. Dan perusahaan yang terakhir yang ke-9, perusahaan Nevron Software. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1998 dan perusahaan ini bergerak di bidang konsultasi big data, pengembangan web, serta pengembangan piranti lunak custom.